dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya para laki-laki nih, kita misalnya buang air kecil di urinoir, ya kan? Ya kita mungkin tidak bisa memastikan apakah ada cipratan ke baju kita apa segala macam kan gitu. Sementara baju nggak mungkin, ya kecil kemungkinan kita bawa baju ganti untuk kemudian kalau sholat pakai baju itu seharus segala macam gitu. Kalau di pondok mungkin bisa ya, tapi kalau di kantor di mana itu gimana, Tad? Memastikan bahwa itu tetap nggak najis gitu. Makanya kalau kata ulama itu al-yakin la yuzalu bisyak. Jadi ketika kita sesuatu hal yang kita yakini itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Maksud dari ulama itu seperti ini. Kalau yang yakin itu kan sesuatu yang bisa kita lihat dengan kasat mata contohnya. Itu pasti meyakinkan kita ketika kita melihat sendiri dengan mata kepala kita. Nah sekarang ketika mohon maaf air seni itu terciprat atau tidak. Kalau kita tidak melihat, kita tidak melihat dan kita nggak ada yang basah, kita nggak ngelihat dan tidak ada bukti yang basah atau seperti apa, ya jangan menjadi sebuah keraguan, yakin saja kalau itu tidak terciprat. Jadi kalau kita ngelihat ternyata memang nyiprat gitu misalnya. Nah ketika nyiprat ini berarti jatuhnya golongan najisnya ada najis pertengahan. Jadi kalau najis yang paling ringan itu kan kita kenal najis mukhafafah, itu najis anak bayi laki-laki yang belum sampai umur 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI. Oh tiba-tiba dia kencing misalnya, kena kita. Ada yang punya anak kecil, nah ini ajarannya nih gimana tadi? Nah kalau seperti itu, kalau najis mukhafafah ini ketika dihilangkan najis ya, tetap penting kita hilangkan dulu najisnya, itu cukup dipercikan air selesai. Oke. Tapi kalau najis mutawasito, nah kita gampangnya begini, mukhafafah kan najis itu tadi. Kalau najis yang besar itu adalah najis yang dari anjing dan babi. Itu rumit mesti ya? Nah itu yang kita tahu mesti pakai dibasuh dengan 7 kali dan satunya dengan tanah, kan gitu ya. Air yang dicampur dengan tanah. Nah najis pertengahan ini adalah najis lain dari itu, selain dari anak kecil, anak laki-laki. Ujungnya di anak laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun, anjing dan babi. Di yang tengah semuanya itu najis mutawasito, najis pertengahan. Jadi sederhana ilmunya nih. Gitu. Kalau itu gimana yang pertengahan ini? Nah kalau najis yang pertengahan ini itu caranya adalah yang pasti. Ini bahasanya kan membersihkan najis ya. Sebenarnya najisnya harus dihilangkan dulu. Jadi yang dibersihkan itu adalah sisa najis. Gitu. Jadi najisnya harus dihilangkan dulu. Nah sisa najisnya itu adalah kalau najis mutawasito cukup dialirkan air. Kalau misalnya kita kena di sini gitu ya, kita sudah bersihkan, kita alirkan air. Ketika kita alirkan air dengan keran gitu misalnya, nah kita peres, kita ini sudah selesai sudah insya Allah. Gak usah ragu ya kalau itu cara itu sudah dilakukan, udah kita yakin lah ya gitu, berarti bisa digunakan untuk sholat. Ketika najis kita sudah memahaminya, sudah dijelaskan tadi. Ini kan di zaman ini kita tahu HP nih ya kan, puasa, scroll TikTok, Instagram segala macam. Kadang-kadang kelewat gambar yang itu kan misalnya itu gimana tadi? Sebenarnya sepatutnya memang tadi orang yang berpuasa itu diantaranya kan dia menjaga dirinya dari yang bersifat kemaluan tadi itu, dari syahwat, dorongan syahwat ya. Jadi kalau seandainya kita ngelihat itu misalnya contoh di scroll gitu ya, scroll. Kita tahu itu kalau media sosial gitu kita tahu tuh biasanya dengan scrollan kita pasti akan bertemu dengan hal yang seperti itu. Lebih baik jangan. Lebih baik entar aja lah. Habis maghrib itu. Nakal pertanyaannya. Kalau sementara tahan dulu sebulan gitu. Seharusnya begitu. Karena ini akan membangun tadi hatinya dia. Dia akan membangun hatinya dia untuk kembali hidup berinteraksi dengan Tuhannya. Jadi jangan sampai ini dikotori dengan hal-hal semacam itu. Berbeda kalau kita lagi di jalan. Kalau di jalan tiba-tiba ketemu. Itu nggak jadi dia. Oke. Tapi kalau istighfar aja cukup nggak, Tad? Istighfar. Misalnya astagfirullahaladzim misalnya gitu. Tapi nggak dilihat lagi gitu maksudnya. Cukup nggak?
Sebenarnya begini, ini sesuatu hal yang diberikan oleh syariat, jalan yang diberikan oleh syariat, tapi kebanyakan terlalu dientengkan sama kita, gitu. Aduh, jadi kena ini. Dientengkan ya, orang terlalu menggampangin ya. Iya. Jadi akhirnya dia tahu, oh dia saya minta ampun saja sama Tuhan, gitu. Saya minta ampun saja sama Allah, begitu. Gitu. Ya Allah pasti mengampuni lah ya, tapi kan bukan begitu juga, coy. Kan gitu tadi ya. Iya. Terus baiknya? Baiknya tadi, ketika kita contoh begini, kita tahu di sana itu kita tempat yang kita akan bertemu dengan perbuatan maksiat, kita tahu di sana. Kalau kita samperin, kita datangi, ya itu berarti namanya kita mengundang diri kita ke sana. Iya, goda-godain namanya. Mending melipir. Iya. Nah, tapi kalau kita nggak tahu, ternyata kita misalnya bertemu tadi seperti papasan, itu tidak menjadi masalah, gitu ya. Yang penting kita tadi kita memohon ampun, mudah-mudahan itu tidak menjadi satu yang salah. Gitu. Tapi kalau kita datangi ya jadi salah kan gitu. Ini repot ini yang pekerjaannya menghadap komputer nih. Kadang-kadang kita cari-cari, aduh ini ada ginian itu. Tapi ketika itu tidak bisa ditolak dalam arti ya kayak saya pekerjaannya misalnya di depan layar komputer tiba-tiba kelihatan ya sudah langsung skip aja ya. Itu kalau seperti itu makanya mungkin bisa kita bedakan lagi ya. Tujuan dia membuka media sosial ini untuk apa? Ketika tujuan dia membuka media sosial untuk kerja, ya ternyata misalnya di tengah-tengah pekerjaan misalnya ada iklan yang masuk atau apapun ya, ya. Betul. Nah, itu kan berarti bukan keinginan dia. Algoritmanya itu tiba-tiba muncul tidak sengaja. Oke. Itu bukan keinginan dia berarti. Oke. Tapi jika seandainya dia memang membuka karena misalnya contoh lagi gabut gitu ya, dia lagi kayak nggak ada kerjaan, dia nggak ada alasan apapun dia untuk akhirnya dia membuka itu, nah itu yang menjadi masalah. Persoalan itu.